Beberapa orang juga mengatakan bahwa ketika diinterogasi, Stiny sangat terlihat ketakutan. Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan vonis hukuman mati pertama yang dilakukan oleh pengadilan Amerika yang dijatuhkan ke remaja berusia 14 tahun. Tapi yang sedihnya adalah ternyata si remaja ini tuh bukan pelaku yang sebenar-benarnya. Jadi polisi salah menangkap orang. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Pada abad ke-20, seorang remaja berkulit hitam berusia 14 tahun bernama George Stiny Jr. dijatuhkan hukuman mati atas pembunuhan dua gadis berkulit putih yang tinggal di kota California Selatan, Amerika Serikat. Gadis berkulit putih tersebut bernama Betty June yang berusia 11 tahun dan juga Mary Emma yang berusia 8 tahun. Mereka dinyatakan hilang pada Maret 1944. Ayah dari Stiny sendiri membantu orang-orang untuk mencari si Betty dan juga Mary. Setelah beberapa jam, akhirnya ia menemukan jasad dari dua gadis itu dengan luka pukulan yang ada di kepalanya. Menurut dari keterangan yang beredar, si Stiny dan juga saudara perempuannya si Amy Rover itu merupakan orang yang terakhir melihat dua gadis itu di sebuah kota bernama Alcolu, Amerika Serikat. Tapi yang lebih anehnya lagi adalah polisi-polisi ini tuh lebih memfokuskan perhatiannya kepada si Stiny gitu. Tanpa saksi dan juga bukti yang kuat, akhirnya si Stiny dibawa ke kantor polisi oleh pihak kepolisian. Bahkan yang lebih menjadikannya lagi, si Stiny ini setelah sampai di kantor polisi itu dia dijauhkan oleh kedua orang tuanya dan juga penasehat hukumnya saat diinterogasi oleh tim penyidik. Kalian aneh nggak gitu? Ini kan masih remaja gitu ya, masih di bawah umur, tapi nggak boleh ketemu sama orang tuanya sama penasehat hukumnya waktu diinterogasi. Nah, sedangkan orang yang udah tua aja itu memiliki hak untuk ngobrol sama penasehat hukumnya, dan si Stiny ini yang masih di bawah umur itu tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Beberapa orang juga mengatakan bahwa ketika diinterogasi, Stiny sangat terlihat ketakutan dan akhirnya ia mengeluarkan statement-statement yang menyatakan bahwa ialah pembunuh dari kedua gadis tersebut, di mana itu merupakan jawaban yang diinginkan oleh pihak kepolisian. Setelah Stiny mau tidak mau mengakui kejahatannya kepada pihak kepolisian, akhirnya si polisi itu mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa Stiny telah mengakui perbuatannya. Nah, motif dari Stiny kenapa membunuh dua gadis tersebut dikarenakan mereka tidak mau berhubungan badan dengan si Stiny. Singkat cerita, akhirnya Stiny dilakukan persidangan selama sidang sekitar 2 jam dan juga pertimbangan selama 10 menit. Akhirnya Stiny dinyatakan bersalah atas pembunuhan dua gadis berkulit putih tersebut dan ia dijatuhkan hukuman mati dengan cara duduk di kursi listrik. Pengadilan sendiri memberikan waktu hidup untuk Stiny selama 3 bulan sebelum eksekusi. Tapi selama 3 bulan itu banyak sekali gunjang-ganjing gitu. Banyak sekali orang yang menanyakan bukti yang kuat tuh apa, saksi yang kuat tuh siapa, dan juga banyak sekali pertentangan karena masih usia 14 tahun tapi udah dapat hukuman mati di kursi listrik pula gitu kan. Banyak sekali keraguan dari orang-orang, tapi pihak kepolisian dan pihak pengadilan tuh kayak tutup mata, tutup telinga, dia tetap melanjutkan eksekusi tersebut. Pada 16 Juni 1944, akhirnya eksekusi dari Stiny itu dilakukan, dan setelah Stiny meninggal, sejarah akhirnya mencatat bahwa Stiny menjadi orang termuda yang dieksekusi mati. Beberapa tahun kemudian, seorang sejarawan bernama George Fyerson mulai mempelajari kasus dari Stiny ini. Ia juga menemui mantan teman satu selnya Stiny yang bernama Wilford Hunter. Hunter mengatakan bahwa Stiny di dalam sel selama 3 bulan itu, di dalam penjara Stiny selalu mengatakan bahwa saya tidak melakukannya, saya bukan pembunuh, saya tidak melakukannya. Mengapa mereka membunuh saya dengan hal yang tidak pernah saya lakukan? He said, Johnny, I didn't do it. I didn't do it. He said, why would they want to kill me for something I didn't do? Pada tahun 2009, seorang pengacara yang bernama Mark Berger itu di-hire oleh keluarganya si Stiny untuk melaporkan kembali kasus dari si Stiny. Kalau kalian tanya kenapa keluarga dari Stiny itu baru speak up tuh di tahun 2009, itu kan which is udah lama banget gitu. Karena memang di tahun itu, di tahun 1944, kulit putih itu sangat mendominasi di Amerika, dan kulit hitam tuh kayak
anggap sebelah mata gitu, bukan sebelah mata lagi, mereka nggak dianggap. Kalau kalian lihat dokumenter dari kulit hitam dan kulit putih itu kalian bakal tahu kenapa keluarga Stiny itu bisa speak up di tahun 2009. Akhirnya pada 17 Desember 2014, 70 tahun setelah kematian dari Stiny, pengadilan Amerika menyatakan bahwa Stiny bukanlah pembunuh dari 2 gadis berkulit putih tersebut. Akhirnya Stiny dinyatakan bebas dari segala tuduhannya. Tapi apa daya gitu ya, itu udah 70 tahun vonis atau eksekusi dari si Stiny tersebut. Dan untuk saudara perempuan dari Stiny, Emma Rufer, yang merupakan saksi juga sebetulnya dari si 2 gadis berkulit putih tersebut, mengatakan polisi hanya mencari orang yang ingin disalahkan dan saudara saya dijadikan kambing hitam. Nah, itu merupakan kasus dari George Stiny Jr. di mana remaja berusia 14 tahun dilakukan vonis hukuman mati tanpa kesalahan diri dia sendiri gitu. Jadi itu sedih banget ya, kalau misalnya dari segi penyidikan dan segala macam tuh emang kelihatan banget itu kayak nggak fair banget ke si Stiny gitu. Ya balik lagi, mungkin pada tahun itu atau era itu orang berkulit hitam tuh emang selalu dirasisin gitu sama orang kulit putih, dan polisi-polisi juga waktu itu ya kayak gitu. Tapi di eranya ya, di era tahun itu emang banyak banget rasis. Kalau kalian nonton film-film era-era itu ya emang semuanya orang kulit putih itu rasis banget gitu ke orang kulit hitam di Amerika pada masa itu. Segitu aja cerita dari Putri Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain notification supaya kalian tahu kalau aku bikin video baru lagi. Jangan lupa subscribe ya, and bye-bye, I love you all.